Pergerakan harga saham ICEE pada saat video ini dibuat bergerak di rentang harga 5.100 hingga 5.250 rupiah. Untuk frame yang lebih pendek 3 sampai 12 bulan ke depan, bila saya menggunakan Fibonacci, target support saham ICEE di angka 4.650 dan resistennya itu berada di angka 5.750 dan bila mampu breakout akan mencapai harga 6.500. Untuk frame-nya sendiri MA20 weekly bergerak memotong ke bawah MA200 dan MA50-nya sejak Desember tahun 2023 kemarin. Dari segi kinerja, earning per share pada 2023 secara set out penuh mengalami kenaikan 17%. Bila berbicara sebelum penyesuaian atas nilai wajar investasi ICEE di saham GoTo dan Elmina atau IL menjadi sebesar 12%. Dengan kinerja yang membaik, tetapi harga sahamnya mengalami tren penurunan, bagaimana prospek saham ICEE untuk tahun 2024 ini? Halo semuanya, kembali bersama saya, Lawi Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas capaian atau kinerja ICEE sepanjang tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023 yang dirilis sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Lalu, saya juga akan membahas prospek setelah internasional atau ICEE pada tahun 2024 ini beserta dengan harga wajar sahamnya. Pendapatan bersih ICEE itu naik 5% menjadi 316 triliun dari yang sebelumnya 300 triliun. Laba bersih sebelum penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Elmina itu mengalami kenaikan 12% menjadi 33,9 triliun. Dengan penyesuaian nilai wajar atas investasi di kedua perusahaan tersebut yang menurun 90% menjadi 159 rupiah, menghasilkan kenaikan laba bersih dari ICEE ini sebesar 17% menjadi 33,8 triliun rupiah yang menghasilkan earning per share sebesar 836 rupiah. Jadi kalau dihitung sebelum investasi di GoTo dan Elmina itu earning per share-nya 840, sedangkan setelah dihitung atau setelah include earning per share-nya menjadi 836 rupiah. Dan bila di breakdown berdasarkan segmennya, alat besar, penambangan dan konstruksi dan energi atau MC itu masih menyumbang kontribusi yang besar bagi laba dari ICEE sebesar 12,6 triliun. Angka ini turun tipis 0,001% dan lalu disusul dengan segmen otomotif dengan kenaikan 18% menjadi 11,4 triliun rupiah. Lalu jasa keuangan mengalami kenaikan 30% secara year-on-year menjadi 7,8 triliun rupiah. Infrastruktur dan logistik itu mengalami kenaikan 84% dan dari segi persentase kenaikan ini merupakan yang terbesar ya. Dan lalu segmen lainnya BI dan properti itu masing-masing mengalami kenaikan 45% dan 10%. Dan agribisnis merupakan satu-satunya segmen yang mengalami penurunan signifikan secara year-on-year sebesar 39% dari 1,3 T menjadi 841 miliar. Aset ICEE mengalami kenaikan 3% dibandingkan tahun 2022 dengan ekuitas yang masih lebih besar dibandingkan dengan liabilitasnya. Darian apresiasi terhadap harga saham ICEE bila menggunakan rasio PBB semakin menurun sejak tahun 2016. Pada saat video ini dibuat, rasio PBB dari saham ICEE di harga 5.175 sebesar 1,05 kali dan angka ini masih di bawah dari rata PBB ICEE 10 tahun dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 2,08 kali dan 1,43 kali. Sementara itu dari segi historis kinerja, pendapatan dan laba bersih ICEE ini mencapai all-time high-nya atau yang tertingginya sepanjang sejarah dengan gross profit margin itu masih terjaga di atas 23% dan margin laba usaha dan net profit margin itu di rentang 13 hingga 15%. Sama halnya dengan rasio PBB, apresiasi pasar terhadap saham ICEE bila menggunakan PE ratio itu terus menurun sejak tahun 2016 kecuali tahun 2020 ya, karena IBS itu menurun. Semakin rendahnya angka PE ratio terhadap saham ICEE ini dikarenakan karena earning per share dari ICEE ini terus membaik, sedangkan harganya cenderung mengalami konsolidasi. Saat ini ICEE dihargai dengan PE ratio sebesar 6,22 kali dan angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan rata PE ratio dari saham ICEE dalam 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 10,43 kali dan 14,19 kali. Untuk memproyeksikan harga wajar saham ICEE dan prospek
siap ICE untuk tahun 2024 ini, saya akan membahas 3 segmen utama, yakni segmen otomotif, teknologi keuangan, dan juga ME. Karena dari 3 segmen ini menyumbang laba bersih untuk ICE sebesar 89%. Jadi dengan memproyeksikan 3 segmen ini pada tahun 2024, laba diandaan juga dapat akan menjadi gambaran proyeksi ICE pada tahun 2024. Dan bila membicarakan target, pertama-tama saya akan membahas dari segmen otomotifnya dulu. Dan untuk segmen otomotif dari ICE ini terbagi lagi menjadi 3, yakni penjualan dari mobil, penjualan dari sepeda motor, dan komponen. Menurut Gaikindo, penjualan mobil secara domestik itu menurun 4%, sedangkan penjualan mobil asal itu mengalami penurunan 2% menjadi 561.000 unit. Hal itu menyebabkan pangsa pasar dari ICE meningkat dari 55% menjadi 56%, karena penurunan dari mobil asal itu lebih kecil dibandingkan penurunan dari penjualan mobil secara domestiknya. Sedangkan penjualan sepeda motor itu naik 19%, sehingga angka ini meningkatkan market share sebesar 78% dari yang sebelumnya 77%. Jadi dari mobil dan motor, market share dari produk Astra itu mengalami kenaikan pada tahun 2023. Dari segmen komponen otomotif atau Astra Auto Parts, laba bersihnya itu meningkat 39% menjadi 1,14 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan peningkatan dari bagian laba usahanya dan peningkatan dari volume penjualannya. Lagi dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau yang sering disingkat dengan IC, mereka menargetkan penjualan sepeda motor pada tahun 2024 bertumbuh menjadi 6,2 hingga 6,5 juta unit, yang artinya diproyeksikan pertumbuhan penjualan sepeda motor menjadi 5% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan bila kita melihat data dari penjualan sepeda motor pada Januari 2023 kemarin, yang realisasi itu sebesar 592.658 unit sepeda motor, dan angka ini sebenarnya menurun 3,69% secara year-on-year. Tapi kalau di-discountkan menjadi 7,1 juta unit ya, yang artinya masih dalam rentang target. Meskipun saya memproyeksikan bahwa penjualan sepeda motor ini memiliki kemungkinan yang kecil menembus angka 7,1 juta tersebut. Bila kita mengacu pada data pada 2023, kuartal pertama memang lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal selanjutnya. Dapat diandalkan bahwa penjualan sepeda motor ini masih dalam rentang dari targetnya. Sedangkan untuk target tahun 2024 dari bidang usaha komponen yang melalui Astra Auto Parts, manajemen menargetkan untuk segmen perdagangan atau trading itu sesuai dengan target PDB dari Indonesia. Kalau teman-teman kembali ya, karena saya beberapa hari yang lalu baru saja membuat video mengenai harga wajar dari saham auto atau Astra Auto Parts. Jadi untuk auto ini terbagi dalam 2 segmen, yakni segmen manufaktur dan perdagangan. Dan berbicara mengenai segmen manufaktur itu berhubungan dengan barang OEM, sedangkan untuk sektor perdagangan atau trading itu masuk import seperti AI, oli, dan sebagainya. Jadi kalau berbicara target dari segmen manufaktur, tentu saja mengikuti penjualan dari otomotif. Dan untuk target penjualan otomotif sendiri, Gaikindo itu memprediksi atau memproyeksikan pada tahun 2024 ini akan menembus 1 hingga 1,1 juta unit. Sedangkan balik lagi kepada Astra Auto Parts tadi ya, bahwa pada tahun 2024 akan menganggarkan belanja modal sekitar 500 hingga 600 miliar rupiah untuk persiapan model kendaraan baru dan otomasi. Jadi mereka akan menggalang bisnis untuk komponen kendaraan listrik. Sedangkan dari penjualan mobil Astra itu pada tahun 2024 yang telah realisasi pada Januari 2024 kemarin turun 25,16% secara year-on-year menjadi 50.755 unit, dan market share-nya itu kembali menurun menjadi 55% karena suku bunga diproyeksikan akan mengalami penurunan dimulai pertengahan tahun 2024, dan diproyeksikan penurunannya itu akan sebanyak 3 atau 4 kali. Maka tentu saja ini akan mendorong penjualan dari mobil dan sepeda motor. Jadi menurut saya untuk penjualan yang realisasi pada Januari 2023 kemarin itu tidak akan berlanjut ya untuk setidaknya kuartal 3 dan kuartal 4. Menyenangkan bila dibandingkan dengan penjualan yang realisasi pada Januari 2024 kemarin ya, untuk penjualan mobil bila di tahun itu angkanya sudah 609.000 unit, yang artinya melampaui capaian pada tahun 2023. Itu yang gambar sebagai budaya saja. Meskipun penjualan otomotif saat jutaan untuk semester pertama tahun 2024 ini, saya memproyeksi bahwa untuk semester kedua penjualan kembali akan bergairah, sehingga saya memproyeksikan untuk segmen otomotif secara keseluruhan
akan mengalami kenaikan dari sisi kontribusi laba bersihnya di sekitar 11 triliun rupiah. Sedangkan untuk segmen yang selanjutnya yakni alat penambangan produksi dan energi atau ME, yang mana pada tahun 2023 kinerjanya itu dapat diadakan stabil ya, karena penurunan itu hanya 0,01% secara yang total dibandingkan tahun 2022, yang mana bahwa kinerja dari bisnis produksi dan kontraktor penambangan itu dapat mengimbangi penurunan kontribusi dari bisnis penambangan batubara dan emas. Yang perlu di-highlight dari segmen ini bahwa unit sektor sangat fokus pada sektor nikel dan energi yang terbarukan. Saya kutip dari update wartawan dari manajemen bahwa telah melakukan akuisisi 70% pemilikan di Stargate Pacific Resources atau SPR, yakni sebuah penambangan nikel, dan juga PT Stargate Mineral Asia, yang ini sebuah perusahaan pengelolaan nikel. Lalu juga mereka melakukan pembelian 19,99% di saham Nikel Industry Limited. Begitu juga dengan penyertaan 49,6% di saham Supreme Energy Sriwijaya, yang merupakan pemegang saham dari Supreme Energy atau Dedap untuk proyek panas buminya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segmen MJ ini mereka berfokus pada energi terbarukan dan nikel, dan selain ini juga bahwa unit sektor menganggarkan belanja modal atau apex yang lebih tinggi untuk penggantian alat beratnya. Dan untuk proyeksi mengenai komoditas nikel dan saham unit sektor atau ONL sudah pernah saya bahas sebelumnya. Fast forward saja bahwa harga komoditas nikel itu diproyeksikan baru akan pulih pada tahun 2026, karena pada tahun 2024 ini pun komoditas nikel masih mengalami kondisi oversupply karena demand yang itu menurun dari mobil listrik yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan juga melambatnya ekonomi dan menurunnya pembelian rumah di Tiongkok. Sedangkan dari supply sangat berlimpah, terutama dari Indonesia. Jadi proyeksi saya untuk tahun 2024 ini harga batubara yang sudah mulai stabil dan masih tinggi ya, di atas $100, tetapi untuk komoditas nikel itu juga baru akan terlihat hasilnya dan tanda kutip pada tahun 2026. Maka saya memproyeksikan untuk segmen MJ tahun 2024 ini akan mengalami penurunan laba bersih sebesar 12% menjadi sekitar 11 triliun rupiah. Lalu untuk segmen yang ketiga adalah sektor keuangan atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau ALPI. Ini memproyeksikan piutang pembiayaan Putih Finance itu sebesar 12 hingga 13% pada tahun 2024 ini. Begitu juga dengan pertumbuhan bisnis asuransi dari berbagai sumber diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sekitar 4 hingga 16%. Jadi untuk segmen pembiayaan ini saya sangat yakin masih akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024, khususnya untuk sektor pembiayaan bahwa suku bunga yang diproyeksikan menurun, sehingga dari perusahaan pembiayaan ini lebih leluasa lagi untuk menahan beban mereka. Berdasarkan proyeksi tadi, maka saya memproyeksikan untuk segmen sektor keuangan akan mengalami peningkatan laba bersih sekitar 10% menjadi 8,6 triliun rupiah. Dan dari tiga segmen tersebut menghasilkan total proyeksi laba bersih pada tahun 2024 ini 30,6 triliun rupiah. Dan dengan asumsi segmen lainnya di luar tiga segmen tersebut tidak mengalami pertumbuhan atau penurunan kinerja yang signifikan seperti tahun 2023, maka proyeksi total laba bersih ICE pada tahun 2024 itu sebesar 32,5 triliun rupiah yang menghasilkan earning per share 802 rupiah. Dan proyeksi laba bersih ini juga mengesampingkan hasil investasi SII di GoTo dan Elmina. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di laman Stockbit bahwa dari 34 analis, 23 itu memberikan rekomendasi beli atau buy, 8 hold dan 3 jual atau sell, dengan rata-rata target price itu di harga Rp6.393, dan indahnya pada tahun 2024 mereka berproyeksikan laba bersihnya itu 31,1 triliun dan earning per share-nya itu 780,5 rupiah. Yang ini masih di bawah dari proyeksi saya tadi ya. Maksudnya ini masih hal yang wajar, karena misalnya dengan saya mengilukan proyeksi nilai investasi ICE di GoTo dan Elmina yang mungkin masih minus ya di GoTo, mungkin akan mendekati angka earning per share itu. Dengan earning per share itu 800 rupiah, maka harga wajar untuk cabut itu bila menggunakan rata PE ratio dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 10 kali bisa mencapai angka 8.000 rupiah. Dan untuk prospek tahun 2024 ini bahwa ICE telah melakukan sejumlah investasi dan fokus digital
yakni mereka telah mengakuisisi OLX yang dialamatkan bahwa ini yang akan memperkuat ekosistem digital di grupnya, serta penamaan investasi sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat di Alibaba, sehingga total kumulatif investasi grup menjadi 135 juta dolar Amerika Serikat atau memiliki sahamnya menjadi 21,04%. ICE juga telah melakukan akuisisi 96,92% di saham PT Bumi Lama Aljasa dengan nilai transaksi sebesar 85 juta dolar Amerika Serikat yang merupakan pemilik Mandarin Oriental Hotel di Jakarta. Dan juga Astra International telah membentuk perusahaan patungan dengan Equinix, yakni salah satu perusahaan infrastruktur digital yang terbesar di dunia untuk mengembangkan pusat data di Indonesia, yang mana memiliki grup itu sebesar 25%. Sekian pembahasan saya mengenai prospek ICE untuk tahun 2024, dan tadi juga telah saya coba menghitung harga wajarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.